Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartoko Edu. Kali ini saya akan membahas tentang tour leader. Biasanya saya bicara tentang tour guide ya. Ternyata saya juga seorang tour leader juga, mantan tapi ya. Dulu saya merupakan tour leader. Yang namanya tour leader itu sebetulnya mereka yang memiliki sertifikasi ya, pandai berbahasa Inggris, terus kemudian punya sertifikasi kompetensi, dan dia itu bisa internasional dan domestik. Tapi yang namanya pengertian sekarang ya, apalagi teman-teman udah mulai kacau ini, namanya TL, siapa aja yang duduk di depan bis itu yang namanya TL. Ini keliru ya, karena namanya TL ini biasanya adalah suatu pemimpin. Namanya pemimpin itu ya satu. Jika ada grup, ada 10 bis, berapa TL-nya? Teman-teman langsung bilang, saya TL-nya. Padahal ini adalah escorting atau pembantu dari TL. Oke lah, nggak apa-apa, namanya salah paham. Saya akan membahas tentang suatu checklist yang harus dilakukan oleh seorang tour leader atau pembantunya atau escortingnya. Tapi yang jelas di sini adalah sebagai seorang tour manager, karena namanya tour leader adalah wakil dari perusahaan perjalanan untuk membawa wisatawan, memimpin perjalanan dari awal hingga akhir tiba dengan selamat serta nyaman. Itu fungsinya dari. Jadi di sini teman-teman ya, namanya tour leader itu sekali lagi nih, kita harus betul-betul cermat nih, bisa dilihat di dalam suatu layar ya. Saya membiasakan diri untuk bertindak cermat, membuat checklist sebelum bekerja. Yang namanya kita itu akan menjemput, pasti ada namanya pra penjemputan. Jangan cuk-ucuk jemput, tapi kita harus siapkan sebelum menjemput, kita harus apa dan bagaimana. Yang pertama adalah pasti harus mempelajari job order. Tamunya apa, budayanya apa, harus kita pelajari sebelumnya, sehingga kita harus ngerti, ini tamu dari suku A, dari negara B, dari daerah A, itu mereka memiliki suatu kebiasaan yang berbeda-beda. Ini harus kita persiapkan jauh sebelumnya ya, minimal semalam lah sebelumnya. Selanjutnya di sini teman-teman harus datang itu ya paling bagus ya minimal 90 menit tiba di kantor. Biasanya seorang bos perusahaan perjalanan itu menyuruh sopir bis maupun tour guide-nya atau tour leader-nya kumpul untuk dilakukan briefing, bawa uang, bawa perlengkapan. Ini jadi kita harus datang 90 menit sebelumnya. Nah, jangan sampai telat, karena kalau telat nanti kita nervous. Kemudian di sini pastikan kita tour leader memeriksa kembali yang namanya peralatan dan perlengkapan yang harus dibawa. Kita bedakan ya, apa sih yang namanya perangkat perjalanan. Di sini ada suatu peralatan yang sifatnya itu awet, bisa dipakai lagi, bisa berumur lama, tahan lama, dan memiliki nilai jual yang bagus, seperti transportasi, bis, kamera, handphone, kamar hotel, dan seterusnya, termasuk baju seragam ini ya. Nah, ini silahkan teman-teman baca aja di sini peralatan apa yang harus dibawa. Kemudian perlengkapan apa yang harus dibawa. Yang penting adalah travel document berupa tour itinerary, pack list, rooming list, voucher pembayaran atau reservasi, terus kemudian tour fund, daily guide report, terus kemudian ada voucher-voucher pembayar entrance fee atau paging tags, name tag, serta obat-obatan ringan. Nah, saya hanya menyarankan teman-teman di era digitalisasi ini hendaknya teman-teman memiliki kamera yang steadicam ya. Jadi yang memiliki suatu resolusi bagus, ketika malam hari bisa nembak wisatawan. Nembak itu maksudnya moto ya, atau mengvideo wisatawan itu dengan hasil yang bagus. Nah, karena di sini itu sekarang zamannya digital, ingat bahwa yang namanya kita mengantar, mereka suka diminta maupun tidak diminta. Itu kalau di syuting atau di foto, mereka kan tampak ceria. Jadi orang yang tadinya mau komplain, ya itu nggak jadi komplain. Ketika ayo bu kita foto bareng atau ambil video ya, pasti mereka akan sedikit manja, atau bapak-bapaknya jaim lah, sok cool dan lain-lain. Nah, jadi sini teman-teman silahkan untuk berinvestasi, nggak usah minta perusahaan, beli sendiri. Kamera steadicam ya, harganya murah itu, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, ada yang nggak usah Apple lah, yang penting
Steadicam itu. Realme bagus tuh, Realme Pro 6 ini bukan anu nih sponsor nih, tapi saya cukup merekomendasi, atau itu Galaxy A71 yang harganya cukup terjangkau bagi seorang tour leader. Nah, ini bagus kameranya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, untuk setelah mengecek suatu perlengkapan dan peralatan, ini kita harus melakukan suatu koordinasi dengan kru bus ya. Jangan lupa tanya untuk kondisi fisik, terutama untuk driver. Maksud saya itu gini, terkadang namanya driver itu ada, begitu pulang pagi, siangnya jemput lagi, belum sempat istirahat, harus overland jauh, yang mana malamnya dia tidak tidur, apalagi dia itu sendiri ya, tanpa ada driver pendamping. Maka ini kita harus betul-betul menyiapkan kondisi mereka agar mereka selalu fit, yaitu dengan menyiapkan minuman vitamin C serta buah-buahan. Jadi jangan kopi, jangan teh atau minuman yang fermentasi lainnya, cukup siapkan buah-buahan dan vitamin C. Ini sangat bagus sekali, terutama jeruk atau C1000 itu bisa bikin tubuh ini kembali enak lagi. Kemudian di sini setelah berkoordinasi, silahkan teman-teman meriksa semua kondisi bus ya, mulai dari tempat duduk, ban, bodi. Kalau mesin ya nggak perlu lah, yang penting didengerin aja. Kalau suara rusak kan pasti kita ngerti ya, kalau kita udah pengalaman di perjalanan, suaranya merdu atau ogrok-ogrok gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Terus kemudian untuk reclining seat, sound system, TV monitor, semuanya dicek, termasuk colokan untuk ini nyetrum handphone. Nah, jangan lupa tanya kepada driver atau co-driver, ini bisa untuk nyolok power bank atau enggak, karena ini penting banget nih. Jangan sampai kita nggak ngerti bahwa ampernya bus kurang bagus, kurang support untuk bisa nyetrum atau ngecas power bank atau iPad atau apa itu ya, komputer yang kecil itu apa namanya, iPad ya bener ya, sama komputer nih. Jadi kalau misalnya ini memang itu dilarang, kita harus betul-betul nanti kita harus sampaikan kepada wisatawan. Kemudian di sini kita bisa minta bantuan untuk awak bus ya, untuk menempatkan perlengkapan dan peralatan. Jadi kita harus bisa memisahkan barang yang harus ada di kabin maupun yang ada di bagasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya menempelkan checklist denah lokasi. Kalau memang diminta ada nomor ya, biasanya kalau untuk pabrik-pabrikan nih itu harus undian nomor, yang depan diacak, tidak boleh, harus sesuai dengan undian yang diberlakukan oleh panitia. Maka harus ditempel semua dan ditempel di depan, di luar ya, di luar kaca pintu bus bagian kiri depan itu. Kemudian menempelkan banner, terus kemudian jangan lupa recheck booking ini untuk komponen industri yang akan digunakan pada hari itu, seperti restoran, hotel, tempat wisata, atau yang lainnya yang sekaitan dengan pemesanan yang pernah dilakukan oleh orang kantor. Ini harus kita cross check booking. Nah, kemudian setelah itu kalau masih ada waktu, tapi sempatkan ya untuk menenangkan diri sebentar, berdoa sebelum meninggalkan kantor. Ini penting sekali ya. Kalau untuk untuk yang muslim sebaiknya lakukan sholat hajat ya, agar kita itu selamat, terus kemudian dalam perlindungannya, pulang berangkat dengan bahagia, pulang dengan banyak uang, semakin bahagia. Nah, di sini jangan lupa basahi lisan teman-teman itu dengan doa Robbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kemudian yang terakhir maksudnya dalam poin 1 ya, pra penjemputan turut partisipan. Setelah kita itu menenangkan diri, baru kita berangkat nih. Berangkat bus ke tempat penjemputan. Hitung dulu nih berapa waktu lama yang harus ditempuh. Nah, dari situ harus diperkirakan maksimal 1 jam sebelum jam penjemputan, bis kita transportasi sudah berada di lokasi penjemputan dengan aman. Nah, begitu situ akhirnya kita tenang. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas ya, silahkan teman-teman ikuti channel saya terus, Hartoko Edo. Saya akan menjelaskan, saya akan mengupas tuntas
mulai dari penjemputan, opening guide hingga closing. Ya, silahkan teman-teman, bagi yang membutuhkan materi tour leader khususnya untuk overland secara lengkap bisa menghubungi saya. Ada beberapa syarat yang nanti akan saya sampaikan secara pribadi kepada Anda. Silahkan ikuti terus hingga saya menuntaskan suatu informasi secara detail dari depan hingga sampai suatu closing termasuk handling komplain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.